Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wali Kota yang kami hormati, Bapak Ketua Yayasan Masjid Agung Palembang yang kami hormati, Bapak Ketua PHBI, dan insya Allah kita semua yang hadir di sini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit saya diminta untuk bermuhasabah 3 hadis Rasulullah yang saya akan bacakan, dan insya Allah untuk muhasabah kita semua. Yang pertama, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ta'lamu ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, kata Rasulullah, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis. Ikhwani rahimakumullah, ini mengandung pengertian yang amat luas. Saya tidak pernah insyaallah akan menyinggung siapapun, tapi para asatidzah terpaksa membuat lucu dalam ceramahnya. Karena apa? Karena ada 2 faktor. Kalau dia tidak bisa membuat lucu, jamaahnya akan tertidur. Yang kedua, orang sekarang kalau mau panggil ceramah yang bisa membuat orang terbahak-bahak. Tapi insya Allah, ana yakin niat dari para asatidzah ini, masya Allah, karena beliau adalah sahib ana yang masya Allah, ana tahu persis seperjuangan dengan mereka punya niat karena Allah. Tapi saya mengingatkan bahwasanya rahmatnya Allah, hidayahnya Allah tidak akan masuk di dalam tertawa terbahak-bahak. Rasulullah dalam sejarahnya tidak pernah tertawa terbahak-bahak, tapi Rasulullah dalam sejarah tersenyum, bahkan jarang terlihat giginya. Nah, itu contoh dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, saya mengingatkan untuk muhasabah malam ini. Di dalam sebuah hadis, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, "Ma uhiya ilayya an ajma'al mal wa kun minat tajirin." Aku, kata Rasulullah, tidak dihidupkan untuk mengumpulkan harta, untuk mencari popularitas, untuk mencari jabatan, lalu aku menjadi orang yang tenar, aku menjadi orang yang kaya, aku menjadi orang yang dimuliakan. Walakin ayyusabbihu bihamdi rabbik. Tapi aku dihidupkan Allah untuk selalu memahasucikan Allah, untuk selalu bertasbih kepada Allah, untuk selalu memuji Allah. Bukan gemerlapan dunia tidak boleh kita gapai, silahkan, tapi jadikan semuanya untuk Allah, jadikan semuanya untuk bersujud kepada Allah. Ketika engkau dititipkan amanah harta, jadikan amanah harta tersebut untuk kau abdikan kepada Allah. Ketika kau mendapatkan jabatan, jadikan jabatan itu untuk membantu Allah. Akan tetapi, kata Rasulullah, aku diciptakan untuk memahasucikan Allah di dalam setiap aspek aktivitas kita. Wa kun minas sajidin. Sehingga aku, kata Rasulullah, menjadi orang-orang yang selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan senantiasa begitu kehidupan kita, untuk selalu ingat kepada Allah di setiap waktu dan kesempatan sampai ajal menjemput kita. Dan hadis yang ketiga, ikhwan rahimakumullah, Rasulullah mengingatkan kepada kita, man futiha lahu babun minal khair. Ketika Allah masih berikan kesempatan untuk kita di tahun 1445 Hijriah, Allah masih berikan umur kepada kita, Allah masih berikan kesehatan. Man futiha lahu babun minal khair falyantahidhu. Kalau kau masih diberikan Allah kesempatan, manfaatkan kesempatan itu, kesempatan umur untuk selalu beribadah kepada Allah. Yang masih sehat untuk selalu sholat berjamaah ke masjid. Masya Allah, Bapak Wali Kota mengajak kita untuk subuh bersama. Saya pun sempat beberapa kali ikut.
Ini yang perlu kita dukung. Man futiha lahu babun minal khair falyantakhidhu. Ketika sehat, manfaatkan kesehatan kita untuk selalu bersujud kepada Allah. Sholat ke masjid berjamaah, jangan sholat di rumah. Saking marahnya Rasulullah khusus bagi para lelaki yang sholat di rumah. Kalau seandainya aku mengikuti kehendakku, kata Rasulullah, ingin ku bakar rumah-rumah sahabat yang tidak datang ke masjid. Maka datanglah ke masjid dengan kesehatan yang masih diberi Allah. Nanti kita akan datang ke masjid dengan kesehatan yang tidak mungkin lagi berjalan sendiri, tapi kita dibawa beramai-ramai dan diletakkan di saf yang terdepan. Man futiha lahu babun minal khair falyantakhidhu. Kalau Allah masih berikan kita kesempatan yang baik, manfaatkan. Fa innahu la yadri mata ta'luqu anhu. Karena kita semua tidak tahu kapan kesempatan ini diambil kembali oleh Allah. Umur kita akan diambil oleh Allah, kesehatan kita akan diambil oleh Allah, semuanya akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ikhwan rahimakumullah, saya mengingatkan dari sebuah syair Habib Abdullah Al-Haddad, fal mautu atin an gharib. Sungguh kematian kita semua sudah dekat. Kullun lahu minhu nasib. Setiap kita menunggu dari panggilan absen kematian tersebut, silih berganti dipanggil oleh Allah. Dari sahabat, teman, kerabat, bahkan keluarga terdekat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu lahu minhu nasib. Man kana dani'an musibah wa musibah amma. Barang siapa yang melupakan ini, sebentar lagi kalian akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma idza mutta'atu. Kalau kematian itu sudah datang, kau tidak akan punya lagi kekuatan, kau tidak akan lagi sombong. Wa ghassalu wa kafanu. Kau tidak bisa lagi mandi sendiri, kau akan dimandikan. Wa kafanu, kau tidak lagi bisa berpakaian berhias sendiri, kau akan dihiasi dengan kain kafan. Wa sayya'uka wal hadu. Kau akan tidak bisa berjalan lagi sendiri, kau akan dibawa beramai-ramai dan dimasukkan ke dalam liang lahat rumahmu yang baru. Wasirta jifahammah. Lalu engkau menjadi bangkai sebagaimana bangkai-bangkai yang lain. Imam Ali mengatakan, ma'lin nasi wal fakhr. Apa yang dibanggakan manusia? Awaluhu nutfah wa akhiruhu jifah. Awalnya dia berasal dari setetes air mani yang hina, dan akhirnya dia menjadi bangkai. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, rasa syukur kita malam ini karena masih diberikan Allah kesempatan untuk menghirup udara di tahun 1445 Hijriah. Jadikan rasa syukur ini dengan sungguh-sungguh kita bersujud kepada Allah dan berjanji akan mengisi tahun 1445 Hijriah ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, hari yang kita lalui ini adalah makhluknya Allah. Setiap hari yang berlalu dia tidak akan kembali, kecuali akan berjumpa kita nanti di yaumil mahsyar di hadapan Allah. Dan setiap hari-hari tersebut akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang kita lakukan di hari tersebut. Oleh karenanya ikhwan, rasa syukur ini mesti kita lakukan sebaik-baiknya untuk mengisi kehidupan ini. Jangan sampai kita menjadi hamba yang menyesal, yang difirmankan oleh Allah, wal asr, demi masa, demi waktu, demi umur yang masih Allah berikan kepada kita, innal insana lafi khusr. Sungguh kita semua selalu dalam keadaan kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Yang beriman yang bagaimana?
wa amilus shalihat, melakukan perbuatan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tawasau bil haq, mengatakan sesuatu yang hak, melakukan sesuatu yang hak walaupun itu pahit. Wa tawasau bis sabr, dan mengajak kepada kesabaran walaupun itu perlu pengorbanan. Ikhwan, mari kita menadahkan tangan, menundukkan kepala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hari-hari yang telah kita lalui menjadi hari-hari yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari yang akan datang menjadi hari yang lebih baik bagi kita semua.